Pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu pandai berbicara, tapi ucapannya justru memecah belah persahabatan? Kisah kali ini bukan hanya aneh, tapi juga syarat dengan pelajaran yang menohok hati. Seorang pria kaya, cerdas, dan dihormati, tiba-tiba mengalami perubahan tak masuk akal. Kepalanya berubah menjadi kepala kambing. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ini bisa menimpa seseorang seperti Ryan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penuh hikmah. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita belajar dari kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Ryan adalah sosok pria yang tampaknya hampir sempurna di mata siapapun yang mengenalnya sekilas. Penampilannya selalu rapi, dengan jas mahal dan parfum berkelas yang tercium bahkan sebelum dia masuk ruangan. Ia memiliki perusahaan properti besar di kotanya, dan sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar bisnis. Di media sosial, ia dikenal sebagai inspirator muda yang sukses dari bawah. Tapi siapa sangka, di balik semua pencitraan itu, tersimpan karakter yang sangat bertolak belakang. Ia bukan hanya suka mencampuri urusan orang lain, tapi juga gemar membuat suasana jadi keruh. Terutama ketika ia merasa tidak lagi menjadi pusat perhatian dalam lingkaran pertemanan. Di dalam ruang kerjanya yang elegan, dindingnya penuh dengan piagam dan lukisan modern, Ryan pernah tertawa lepas ketika sahabat-sahabatnya mulai bertengkar akibat ucapannya. "Biar mereka ribut, aku yang diuntungkan," gumamnya sambil menyilangkan kaki dan menyeruput kopi Arabica dari cangkir keramik hitam kesukaannya. Ia percaya bahwa dengan mengatur siapa berseteru dengan siapa, ia bisa tetap berada di tengah dan memegang kendali. Kekuasaan baginya bukan hanya soal uang, tapi juga tentang bagaimana orang-orang di sekitarnya bergerak sesuai kemauannya. Ryan memainkan peran sebagai penengah yang bijaksana. Ia akan menghampiri teman-temannya satu persatu dan mulai membisikkan kata-kata yang tampak seperti bentuk perhatian, padahal syarat racun. Suatu sore, ia menghampiri Rizky, sahabat yang telah menemaninya sejak masih jualan es di sekolah. Mereka duduk di balkon kafe. Langit senja menggantung temaram. Ryan mencondongkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada prihatin, "Riz, kamu tahu nggak, si Damar itu ngomongin kamu loh. Katanya kamu cuma numpang tenar karena sering nongol di videoku." Rizky terkejut. Matanya memicing, menahan emosi. Ryan berpura-pura kaget melihat reaksi itu, lalu menepuk bahunya dengan sok bersahabat. "Tapi sudahlah. Mungkin dia cuma capek. Aku yakin kamu nggak seperti itu," katanya menutup kalimat dengan senyum yang tampak tulus, tapi menyimpan bara. Setelah itu, ia menghubungi Damar dan menyampaikan hal serupa dengan versi yang dibolak-balik. "Damar, kamu tuh terlalu polos. Rizky itu sekarang mulai bicara soal kamu di belakang. Hati-hati." Begitulah caranya merusak jembatan persahabatan yang dibangun dengan susah payah. Yang membuat semuanya makin rumit adalah kemampuannya memanipulasi situasi dengan sangat halus. Ia tidak pernah terang-terangan menyalahkan siapapun. Kata-katanya selalu dikemas rapi, seperti nasihat penuh empati. Tapi siapa yang menyangka, kalimat seperti, "Kamu harus lebih hati-hati memilih teman," bisa menjadi senjata yang mematikan jika disampaikan dengan maksud tersembunyi. Ryan tahu persis titik lemah setiap orang, dan ia memanfaatkannya. Ia merasa semakin puas saat melihat satu persatu hubungan teman-temannya retak, lalu datang padanya untuk curhat, seperti menggantungkan kehidupan sosial mereka padanya. Dalam satu obrolan grup, teman-temannya mulai bertanya-tanya mengapa suasana jadi tidak nyaman. "Aneh ya, dulu kita akrab banget, sekarang dikit-dikit salah paham," tulis Damar di grup itu. Ryan yang membaca pesan itu hanya tersenyum dan mengetik balasan ringan, "Namanya juga manusia, kadang sensitif, hehe." Tidak ada yang curiga padanya. Semua percaya ia adalah si bijak yang selalu bisa menenangkan. Tapi di dalam hati,
ia menikmati kekacauan itu. Baginya, keheningan yang datang setelah pertengkaran adalah lagu merdu. Namun, hukum kehidupan tidak pernah tidur. Ketika terlalu banyak hati yang dilukai, doa yang terucap dari luka menjadi suara yang paling keras terdengar di langit. Ryan tidak tahu bahwa sejak beberapa minggu terakhir, beberapa temannya diam-diam sering menangis dan memohon keadilan kepada Tuhan. Mereka merasa dikhianati, merasa tidak punya siapa-siapa, karena satu persatu menjauh akibat fitnah halus yang disebarkan oleh seseorang yang mereka percayai. Suatu malam, ketika angin berhembus lebih dingin dari biasanya dan hujan rintik-rintik turun di luar jendela, Ryan tertidur di sofa panjang ruang kerjanya. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang begitu nyata dan mengerikan. Ia berada di sebuah padang rumput luas, sunyi, dan suram. Tidak ada suara manusia, hanya embusan angin dan suara kaki-kaki hewan. Tiba-tiba, kawanan kambing datang mengepungnya. Salah satu kambing terbesar menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Kamu bukan manusia, kamu penebar perpecahan." Ryan terbangun dengan jantung berdegup kencang dan tubuh penuh peluh. Namun ia menganggap itu hanya mimpi aneh, tanpa makna apapun. Hari-hari berlalu setelah mimpi itu. Tapi keanehan mulai terjadi pada tubuhnya. Awalnya hanya gatal ringan di area dahi dan rahang. Ryan mengira itu alergi biasa. Ia mencoba krim wajah mahal, facial di klinik kecantikan, bahkan terapi air hangat, tapi rasa gatal tak juga hilang. Seminggu kemudian, rasa gatal berubah menjadi perih, seperti tertusuk-tusuk. Ketika ia bercermin di kamar mandi pada pagi hari, ia melihat benjolan kecil di dahinya, seolah ada sesuatu yang ingin tumbuh dari balik kulit. "Ini apa sih?" bisiknya sambil menyentuh dahi. Tapi kulitnya terasa kasar, seperti kulit hewan. Dalam hitungan hari, benjolan itu makin besar dan bentuk wajahnya mulai berubah. Rahangnya menonjol, telinganya tampak lebih panjang dari biasanya. Ia mencoba menutupi dengan topi, kacamata, dan masker. Tapi tetap saja, perubahan itu makin nyata. Di balik semua penyangkalan, ia tahu bahwa ini bukan penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi padanya, dan mungkin ini akibat dari semua kesalahan yang dulu dianggap sepele. Semakin hari, perubahan itu makin tak bisa disembunyikan. Bentuk kepalanya mulai menonjol aneh, terutama di bagian atas dahi, seperti tumbuhnya dua tonjolan simetris yang makin membesar. Rambutnya mulai rontok di area itu, digantikan bulu-bulu kasar berwarna coklat kelabu. Ia mulai jarang keluar rumah. Setiap kali ada janji temu bisnis, ia hanya mengirimkan pesan singkat, "Maaf, kondisi kesehatan belum memungkinkan." Di rumah, ia duduk di ruang kerja dengan lampu remang, mencoba mencari penjelasan medis tentang apa yang dialaminya, tapi tak satupun artikel bisa menjawab logika kejadian aneh ini. Ibunya yang datang menjenguk pun terkejut melihat perubahan fisik anaknya. "Ryan, kamu kenapa, Nak? Wajahmu," ucap sang ibu dengan suara tercekat. Tapi Ryan menepisnya. "Ini cuma infeksi kulit, Bu. Jangan panik," jawabnya cepat, sembari menutup wajah dengan hoodie. Namun dalam batinnya, ia mulai merasakan ketakutan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Bukan takut pada penyakit, tapi takut pada balasan. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah ini hukuman? Malam itu, Ryan tak bisa tidur. Pikirannya penuh tanya, hatinya gelisah. Ia membuka galeri foto di ponselnya, melihat kembali masa-masa ketika ia tertawa bahagia bersama sahabat-sahabatnya. Ada foto ketika ia dan Rizky membangun proyek startup pertama, ada pula saat mereka camping bersama Damar dan teman-teman lain di puncak gunung. Satu persatu wajah mereka kini seolah menatapnya dengan kecewa. "Aku yang menghancurkan semuanya," gumamnya lirih, air mata perlahan mengalir. Tapi rasa bersalah itu tak diiringi keberanian untuk meminta maaf. Tengah malam, ia terduduk di balkon rumah.
Angin berhembus lembut membawa suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Ia menengadah ke langit. Tuhan, kalau memang ini hukuman, tolong beri aku kesempatan memperbaikinya. Aku cuma ingin mereka kembali percaya, ucapnya sambil menahan isak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ryan berdoa bukan karena ingin sukses, tapi karena ingin menjadi manusia yang layak dipercaya. Tapi ia tak tahu bahwa perubahan wujudnya sudah hampir sempurna, dan waktu untuk memperbaiki mungkin tak sebanyak itu lagi. Keesokan paginya, sesuatu yang menakutkan terjadi. Saat ia membuka mata dan menuju kamar mandi, ia tidak lagi melihat wajah manusia di cermin. Kepala Ryan sudah sepenuhnya berubah menjadi kepala kambing, lengkap dengan 2 tanduk melingkar ke belakang, mata horizontal, dan mulut yang tak lagi bisa mengucap jelas. Ia jatuh terduduk di lantai, menggenggam sisi wastafel sambil menjerit, "Tidak, Aa." Tapi suara jeritannya berubah serak dan berat, mirip hewan mengembik. Ia mengurung diri seharian. Semua cermin ia tutupi dengan kain. Ia takut melihat dirinya sendiri. Ia mencoba mengetik pesan ke sahabat-sahabatnya, namun tak satu pun yang punya keberanian mengangkat telepon darinya, apalagi setelah semua retakan yang dulu ia buat sendiri. Malam harinya, ia mengamati bayangannya di jendela. Apakah aku masih manusia? Pikirnya. Namun batinnya tahu bahwa rupa itu hanyalah cerminan dari hatinya yang telah lama ternoda. Hari demi hari, ia hidup dalam persembunyian. Ia hanya memesan makanan daring dan meminta ditaruh di depan pagar. Suara-suara tetangga mulai berbisik tentang rumah besar yang kini sepi. Ada yang berkata Ryan sakit parah, ada pula yang mengira ia pergi ke luar negeri. Tapi tidak ada yang tahu, pria itu kini hidup dengan kepala kambing dan hati yang compang-camping. Di dalam rumah, ia mulai mengisi hari dengan membaca kitab suci, mencari makna dan petunjuk yang dulu ia anggap tak penting. Di suatu siang yang hening, ia menulis surat panjang kepada semua sahabat yang pernah ia lukai. Tangannya gemetar, tulisannya berantakan, tapi isinya jujur. "Maafkan aku pernah menganggap kalian pion dalam permainan hidupku. Aku salah. Aku terlalu mencintai posisi, sampai lupa siapa yang paling berharga." Surat itu ia cetak dan titipkan ke pengantar barang. Ia tidak berharap mereka membalas. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa ia sedang mencoba menebus dosa-dosa yang telah ia buat sendiri. Beberapa minggu kemudian, terjadi hal yang luar biasa. Suatu malam, Ryan bermimpi kembali berada di padang rumput yang sama. Tapi kali ini, langit tampak cerah, dan kawanan kambing hanya berdiri jauh mengawasinya. Tiba-tiba, kambing besar yang dulu berbicara padanya mendekat. "Kamu telah belajar. Meski terlambat, kamu mencoba," ucapnya dengan suara lembut. Lalu perlahan, seekor burung putih turun dari langit dan menyentuh kepalanya dengan paruhnya. Dalam sekejap, kepala kambing itu menghilang. Ia kembali menjadi Ryan, lelaki biasa, tapi kali ini dengan air mata yang mengalir deras dan hati yang baru. Saat ia terbangun, ia segera meraba wajahnya. Kulitnya kembali halus. Tak ada lagi tanduk, tak ada lagi suara hewan. Ia menangis terseduh di sujud panjang. "Ya Allah, Engkau tidak hanya memulihkan wajahku, tapi Engkau telah menyelamatkan jiwaku," ucapnya. Hari itu, ia keluar rumah. Ia bukan lagi Ryan yang dulu haus pujian. Ia hanya ingin menjadi manusia yang layak untuk dimaafkan, dan mencintai orang lain bukan untuk dimanipulasi, tapi untuk dijaga. Perubahan di dalam diri Ryan tak hanya terjadi secara fisik, tapi juga pada caranya memandang hidup. Ia kini bangun setiap pagi dengan rasa syukur yang tak bisa digambarkan. Di hadapan cermin, ia tak lagi melihat kesempurnaan rupa sebagai alat untuk mendominasi. Ia melihatnya sebagai anugerah yang harus dijaga dengan rendah hati. Di pagi itu, ia keluar rumah setelah sekian lama mengurung diri. Langkahnya pelan, menyusuri jalan kecil di sekitar kompleks, menatap wajah-wajah tetangga yang dulu hanya ia pandang sebelah mata.
Seorang bapak tua menyapanya, "Mas Ryan ya? Waduh, sudah lama nggak kelihatan. Sehat?" Ryan tersenyum, menunduk hormat. "Alhamdulillah, Pak. Doain aja saya jadi manusia yang lebih baik ya." Tak ada lagi nada congkak. Tak ada lagi gaya yang ingin pamer. Hanya ada ketulusan yang terpancar dari mata yang pernah banyak menyimpan kelicikan. Dan bagi Ryan, itu jauh lebih mewah daripada harta manapun yang pernah ia kumpulkan. Tak berhenti sampai di situ, Ryan mulai memberanikan diri mengunjungi satu persatu sahabat yang pernah ia lukai. Ia datang ke rumah Rizky terlebih dahulu. Ketika pintu dibuka, Rizky sempat terdiam. Mungkin masih ada luka di hatinya. Tapi Ryan berdiri tanpa banyak kata, lalu menunduk sambil berkata, "Riz, aku datang bukan untuk membela diri, aku hanya ingin minta maaf. Selama ini aku yang menyalakan api di antara kalian. Semua yang terjadi, itu salahku." Rizky terdiam lama. Di matanya ada amarah, tapi juga ada keraguan. Ryan tak menuntut pelukan, tak memaksa maaf. Ia hanya menunduk, lalu berkata, "Kalau kamu butuh waktu, aku paham. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal, sungguh." Lalu ia pergi. Ia tidak ingin memaksa pintu terbuka. Ia hanya ingin mulai mengetuknya. Sebab kini ia paham bahwa pintu persahabatan tidak bisa didobrak paksa. Ia harus dibuka dari dalam dengan kepercayaan. Beberapa minggu kemudian, Ryan mengadakan pertemuan kecil di rumahnya. Ia mengundang semua teman lama, Damar, Lutfi, bahkan Reza yang dulu paling kecewa padanya. Tak semua datang, tapi sebagian hadir dengan wajah penasaran. Ruang tamu yang dulu mewah itu kini sederhana, tanpa hiasan berlebihan, hanya kopi dan camilan di atas meja kayu. Ryan berdiri di tengah mereka, membawa surat yang ia tulis sendiri. "Teman-teman, aku tahu kata maaf mungkin sudah basi buat kalian dengar dari orang sepertiku. Tapi hari ini, aku tidak datang untuk sekadar minta maaf. Aku datang untuk menyerahkan sesuatu yang pernah aku rusak, kepercayaan kalian," katanya sambil menyerahkan satu persatu surat yang ia tulis dengan tangan. Tak ada drama, tak ada pembelaan diri. Hanya air mata yang mengalir perlahan di pipinya saat ia berkata, "Aku rela kehilangan segalanya. Tapi jangan biarkan aku kehilangan kebaikan yang pernah tumbuh di antara kita." Tak semua sahabat langsung luluh, tapi perlahan, satu persatu membuka hatinya kembali. Damar, yang dulu paling pendiam, berkata lirih, "Gue pernah benci lo, Yan. Tapi sekarang gue lihat orang yang beda." Lutfi menambahkan, "Kalau lo beneran mau berubah, kita bareng-bareng jalanin. Bukan buat masa lalu, tapi masa depan." Satu pelukan kecil terjadi di tengah ruang itu, dan disitulah Ryan merasakan kehangatan yang tidak pernah bisa ia beli dengan apapun. Hari-hari berikutnya, mereka mulai menjalin kembali komunikasi. Bukan untuk bisnis, tapi untuk kehidupan. Mereka saling berbagi cerita, tawa, dan kadang air mata. Ryan pun mulai aktif dalam kegiatan sosial, mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ia merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih hidup. Ia tak lagi haus pujian. Ia hanya ingin jadi orang yang benar-benar hidup untuk sesuatu yang bermakna. Kini, setahun sudah sejak kejadian itu. Kepala Ryan memang telah kembali seperti semula, tapi dalam hati, ia selalu mengingat masa-masa di mana wajahnya berubah jadi kambing. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pelajaran hidup yang tak ternilai. Setiap kali melihat cermin, ia bukan hanya melihat wajahnya, ia melihat perjalanan panjang dari kesombongan menuju ketulusan, dari pengkhianatan menuju pengampunan. Dalam salah satu unggahannya di media sosial, ia menulis, "Kadang, Tuhan tidak menghukum dengan kilat atau badai, tapi dengan memperlihatkan wajah kita yang sebenarnya, agar kita tahu siapa yang perlu kita ubah lebih dulu." Banyak yang tersentuh dengan kisahnya, meski tak semua tahu betapa ajaib perjalanan itu.
Tapi bagi Ryan, ia tak butuh semua orang tahu. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa sisa hidupnya akan diisi dengan kebaikan, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia akhirnya tahu artinya menjadi manusia. Sahabat semua, kisah ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi pesan di baliknya sangat nyata. Jika hati kita keras dan suka memecah belah, maka hidup kita pun akan penuh keretakan. Yuk, kita jaga lisan, jangan jadi sebab perpecahan, dan selalu taburkan kebaikan dalam pertemanan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kisah ini ke orang-orang terdekatmu agar menjadi pengingat bersama. Sampai jumpa di kisah penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.